Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Fadilah, mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spread spektrum atau spektrum yang disebar atau yang tersebar. Spread spektrum yaitu data digital atau analog. Yang kedua, isyarat analog. Yang ketiga, spread spektrum yang melebihi lebar bandwidth. Yang keempat, membuat jamming dan interception header. Yang kelima, frekuensi harapan. Di dalamnya, signal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Yang keenam, urutan langsung atau direct sequence. Di dalamnya, masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit dalam sinyal yang dipancarkan. Yang di dalamnya lagi, pemotongan kode atau chipping kode. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep spread spektrum. Di dalamnya ada memberi masukan ke dalam channel encoder, yaitu membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Yang kedua, sinyal termodulasi menggunakan digit sequence, yaitu penyebaran kode dan secara khas dihasilkan oleh pseudonoise. Yang ketiga, menaikkan bandwidth secara signifikan, yaitu spread spektrum. Yang keempat, receiver menggunakan sequence yang sama untuk memodulasi sinyal. Dan yang terakhir, sinyal termodulasi diinputkan ke dalam channel decoder. Model umum dari sistem spread spektrum. Input data akan mengirimkan ke channel encoder, terus ke modulator, ke channel, ke demulator, ke channel decoder, yaitu langsung ke output data. Cara input ke output seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, gains atau yang dimaksud gains ialah penguatan. Imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion, yaitu termasuk gangguan atau jamming. Yang kedua, dapat mengacak sinyal, dan hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat mendapat kembali sinyal. Beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi, seperti telepon seluler, CDM, dan CDMA. Jumlah pseudo-random dihasilkan oleh algoritma menggunakan initial seed. Yang kedua, algoritma deterministik tidak benar-benar diacak. Jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak. Harus mengetahui algoritma dan seed untuk memprediksikan sequence. Selanjutnya, frequency hopping seed atau VHSS, yaitu sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Yang kedua, receiver meloncat antar frekuensi dalam scene dengan transmitter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang direct sequence spread spectrum atau DSSS. Masing-masing bit yang diwakili oleh berbagai bit yang menggunakan spreading kode. Kode penyebaran menyebar sinyal ke seberang frekuensi band lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang digunakan. 10 kode penyebaran bit menyebar sinyal ke seberang 10 kali luas bidang 1 kode bit. Satu metode kombinasi menggunakan dengan kode penyebaran atau spreading kode yang menggunakan XOR. Bit masukan 1 membalikkan bit kode penyebaran. Bit masukan 0 tidak bisa membalikkan bit kode penyebaran. Data rate sama dengan spreading kode asli. Performance similar ke FHSS. GDMA untuk DSSS. Para pemakai masing-masing menggunakan berbeda ortogonal PN urutan. Atur arus data pada pemakai masing-masing menggunakan BPSK. Alihkan nama penyebaran kode pemakai. Atur arus data disebut BPSK. DM dan CDMA. Jumlah pseudo-random dihasilkan oleh algoritma menggunakan initial seed. Yang kedua, algoritma deterministik tidak benar-benar diacak. Jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak. Harus mengetahui algoritma dan seed untuk memprediksikan sequence. Selanjutnya, frequency hopping seed atau VHSS, yaitu sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Yang kedua, receiver meloncat antar frekuensi dalam scene dengan transmitter. Yang ketiga, eavesdroppers. Spread spektrum, intinya saya akan menjelaskan yaitu data digital atau analog, isyarat analog, data yang tersebar luas di bidang lebar atau luas. Yang ketiga, yang keempat, buatan yang menyumbat dan penahanan atau pemotongan lebih keras. Yang kelima, frekuensi yang mengharapkan. Yang keenam, isyarat menyiarkan atas rangkaian frekuensi yang acak. Yang ketujuh, urutan langsung. Yang ke-8, masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit di dalam isyarat dipancarkan. Yang terakhir, motong kode. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.